إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudaraku kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah singkat ini, izinkan khatib mengajak kita semua untuk selalu bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang hadir di majelis yang mulia ini dipastikan mendapatkan begitu banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama dan paling mulia dari sekian banyak kenikmatan yang kita rasakan saat ini, nikmat iman. Inilah yang paling utama yang Allah anugerahkan kepada kita. Inilah nikmat yang mengantarkan kita hadir di majelis yang mulia ini. Inilah nikmat yang menggerakkan hati kita, pikiran kita, langkah kita untuk terus berdekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu digarisbawahi oleh kita semua, bahwasanya nikmat iman inilah satu-satunya yang akan menjamin kebahagiaan hidup seseorang di dunia sampai di akhirat kelak. Itulah sebabnya kenapa setiap khatib yang naik di atas mimbar selalu mengingatkan para jamaah, bahkan itu menjadi salah satu rukun daripada khutbah Jumat, agar kita benar-benar menjaga nikmat iman, nikmat Islam ini. Jangan sampai kita meninggalkan dunia ini kecuali kita tetap sebagai seorang muslim yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita meninggalkan dunia ini kecuali kita tetap sebagai orang muslim yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, teladan kita dalam semua sisi kehidupan. Bila mana kita mampu meneladani beliau, mengikuti jejak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun dalam hal-hal yang kecil sekalipun, maka itulah yang akan menjadi jembatan untuk kita bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala nanti. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini adalah hari Jumat. Hari Jumat adalah merupakan hari yang sangat mulia. Di samping kita diwajibkan untuk melaksanakan salat Jumat seperti yang kita lakukan saat ini, salah satu di antara wasiat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu anjuran dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita hadirkan di hari Jumat adalah memperbanyak bersolawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu sabdanya mengatakan, "Inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah." Sesungguhnya di antara hari yang paling istimewa, paling mulia di antara hari-hari yang ada itu adalah hari Jumat. Bahkan di dalam hadis yang lain disebutkan sayyidul ayyam, penghulunya dari hari.
adalah hari Jumat. Karena itu kita dianjurkan di setiap hari Jumat memperbanyak kebaikan-kebaikan. Sekecil apapun kebaikan itu kita harus lakukan dan kita harus tingkatkan. Kenapa? Karena ini adalah hari yang spesial, ini adalah hari yang istimewa, di mana Allah akan melipat gandakan nilai pahala kita. Lanjutan hadis yang ingin saya sampaikan, termasuk amalan yang sangat mulia untuk kita lakukan di hari Jumat ini adalah fa'aksiru minas salati alayya. Sesungguhnya hari ini adalah hari yang paling istimewa, maka hendaklah engkau memperbanyak untuk bersolawat atasku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu bersolawat atas baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam serta mengucapkan salam kepada beliau adalah merupakan amalan yang sangat mulia. Amalan ini sangat mudah, sangat ringan, dan sangat mulia nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita ketahui Allah Subhanahu wa taala sendiri berkenan bersolawat atas baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa bersolawat atas baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Solawatnya Allah kepada baginda Nabi adalah beliau dimuliakan, beliau disebut namanya di hadapan makhluk-makhluk terbaiknya, termasuk malaikat juga bersolawat dalam artian memuja-memuji Rasulullah SAW di hadapan malaikat, di hadapan Allah SWT. Dengan demikian kita juga sebagai hambanya diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, hendaklah engkau bersolawat atasnya dan juga anda mengucapkan salam atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan begitu banyak keutamaan bagi mereka yang akan bersolawat atas baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis-hadis yang menyebutkan tentang itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shalla alayya marratan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra." Barang siapa yang menghadirkan atau membaca solawat sekali saja atas baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka bagi orang tadi akan mendapatkan balasan 10 solawat atau 10 kebaikan atau 10 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini baru satu solawat. Bagaimana kalau seseorang itu di hari Jumat ini justru memperbanyak bersolawat? Memperbanyak bersolawat bukan berarti kita menafikan kalimat-kalimat thayyibah lainnya. Para ulama menegaskan, kalau dalam keseharian ini atau dalam setiap hari kita banyak mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Di hari-hari selain Jumat kita banyak bertasbih, bertahmid, bertahlil, maka upayakan khusus di hari Jumat, kata ulama, hendaklah engkau memperbanyak bersolawat atas baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita juga bertasbih, boleh kita bertahmid, bertahlil, tetapi upayakan ucapan solawat justru menjadi lebih banyak daripada kalimat-kalimat yang lain. Dan ini khusus di hari Jumat karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan itu. Di sisi yang lain, mereka-mereka yang tidak mau bersolawat, enggan bersolawat, malas bersolawat atas baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu justru dikatakan sebagai orang yang paling pelit dalam hidup ini, orang yang sangat bakhil, orang yang tidak mau memberi apa-apa kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dalam hadis Rasul ditegaskan, al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang yang paling pelit dalam kehidupan ini adalah mereka yang bila mana disebutkan nama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia tidak mengikutinya dengan mengucapkan salawat serta salam atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Lebih dari itu semua, kata Allah, ternyata memperbanyak bersolawat serta salam atas baginda Nabi SAW bukan hanya menjadi sumber pahala, bukan hanya sekedar menjadi cara kita untuk dekat kepada baginda Rasul SAW, tetapi pastikan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi dalam sabdanya, siapapun yang ingin dimudahkan urusannya, siapapun yang ingin dikabulkan hajatnya, cita-citanya, termasuk diampunkan dosanya, maka hendaklah dia memperbanyak bersolawat atas baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Ubay ibnu Ka'ab, beliau berkata, ya Rasulullah, inni ukthiru salata alaih, saya ini memperbanyak salawat dan selalu mengucapkan salawat kepadamu ya Rasulullah. Fakam aj'alu laka min salati alaih, saya ingin tahu berapa banyak sih kita harus bersolawat kepada-Mu ya Rasulullah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan masyita, terserah kamu. Maka sahabat ini mengatakan, ar-rubu'u ya Rasulullah, bagaimana kalau seperempat dari doa saya itu adalah solawat kepada-Mu ya Rasulullah? Maka beliau katakan, masyita in zidta fa huwa khairul lak, terserah kamu, yang pasti semakin banyak semakin baik. Kalau begitu, an-nisfu ya Rasulullah, saya akan mengucapkan salawat itu setengah dari doa saya ya Rasulullah. Maka beliau katakan hal yang sama, terserah kalian, yang pasti lebih banyak lebih baik. Maka orang itu mengatakan, sulusain, 2/3 dari doa saya itu akan isinya adalah bersolawat atasmu ya Rasulullah. Maka beliau katakan, masyikta, terserah Anda, yang pasti semakin banyak semakin baik. Kalau begitu, saya akan menjadikan doa saya itu khusus hanya bersolawat kepadamu ya Rasulullah. Maka Rasul SAW mengatakan, idzan tukfa hammu wa yughfar dzambu. Kalau itu yang Anda amalkan, maka semua keinginan, semua cita-citamu akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang pasti dosa dan kesalahanmu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan bagaimana kemuliaan bersolawat atas baginda Nabi. Jadi dalam doa itu kata Allah ada bagian-bagian, ada doa untuk kita, ada doa untuk baginda Nabi, ada doa untuk muslim muslimat. Maka orang ini justru diperintahkan untuk memperbanyak bagian doa kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini bukan berarti kita menafikan doa kepada selain baginda Nabi, tetapi kita juga boleh mendoakan siapapun, tetapi porsi yang lebih besar yaitu bersolawat atas baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa menambah keyakinan kita akan bagaimana keutamaan kemuliaan bersolawat atas baginda Rasulullah SAW. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatan innahu huwas samiul 'alim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa sahbina wa zurina ya Mustafa ya Maulana Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala shalla ala nabiyhi qadima wa lam yazal qailan 'alima. Faqala ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين وموالاهم يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفق لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان خصوصا في فلسطين. اللهم عليك بأعدائك وأعداء الإسلام من اليهود ومن والاهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخوان المجاهدين. اللهم عليك بأعدائك اليهود ومن والاهم يا رب العالمين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وألقي في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.